Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Udah lama gua nggak bahas referensi dalam anime, dan seperti request kalian yang sudah lama banget, yaitu topik tentang Deus Ex Machina. Sebagai pengantar agar lu bisa memahami topik ini, Deus Ex Machina sering digunakan dalam dua bentuk, yaitu sebagai karakter dan sebagai plot cerita. Mana yang benar dan mana yang salah? Menurut gua dua-duanya benar. So, ini dia penjelasannya. Berdasarkan informasi dari Wikipedia, Deus Ex Machina berasal dari bahasa Latin yang berarti God from the Machine atau dewa yang berasal dari mesin. Tapi kata ini juga bisa berarti God of Machine yang berarti dewa mesin. Kenapa disebut seperti ini? Karena pada saat itu, orang Yunani menggunakan alat derek yang disebut mechana untuk memasukkan aktor yang berperan sebagai dewa ke dalam teater mereka. Makanya aktor itu disebut sebagai dewa yang berasal dari mesin atau Deus Ex Machina. Nah, kemunculan aktor sebagai dewa itu biasanya ada untuk menyelesaikan suatu problem yang terlalu sulit dan membantu agar aktor bisa keluar dari situasi yang buntu. Istilah ini kemudian mengalami perluasan sehingga Deus Ex Machina menjadi sebutan untuk menjelaskan suatu keadaan di mana sesuatu kejadian terjadi secara tak terduga agar bisa membantu karakter kita keluar dari masalah. Entah itu dengan kemunculan karakter baru, alat baru, atau suatu kejadian baru. Jadi dari sini bisa kita lihat ada dua cara menggunakan istilah Deus Ex Machina, yaitu sebagai karakter dewa yang berasal dari mesin atau sebagai teknik penulisan untuk menyelesaikan suatu tragedi. Nah, sekarang mari kita hubungkan dengan anime. Gue kemarin minta rekomendasi kalian mengenai anime, manga, atau novel yang menggunakan nama Deus Ex Machina sebagai karakternya. Pertama, dalam Mirai Nikki, Deus Ex Machina adalah nama dewa yang mengendalikan ruang dan waktu. Kedua, dalam Dies Irae, Deus Ex Machina adalah salah satu nama Holy Relic. Ketiga, dalam No Game No Life, mereka adalah ras robotik di dunia itu yang hanya menggunakan nama Ex Machina. Keempat, dalam Tensura, boneka yang Rimuru berikan kepada Ramirez nantinya akan berevolusi dan memiliki skill bernama Machine Lord Deus Ex Machina. Dan terakhir, di dalam Dead Alive, Deus Ex Machina digunakan sebagai nama perusahaan, yaitu Deus Ex Machina Industries. Itu tadi beberapa judul anime yang bakal gua jadikan perbandingan. Sekarang bakal gua breakdown satu persatu. Kalau berdasarkan beberapa judul anime tadi, bisa kita lihat kalau istilah Deus Ex Machina digunakan sebagai suatu nama karakter, gedung, skill, atau bahkan ras. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan referensi Deus Ex Machina berdasarkan definisi kata. Yang mana, karena Deus Ex Machina bisa berarti dewa yang berasal dari mesin, atau juga bisa berarti dewa mesin, maka nama karakter yang menggunakan Deus Ex Machina biasanya bakalan identik dengan robot. Nah, dalam kasus No Game No Life, mereka hanya menggunakan kata Ex Machina yang berarti mesin, sehingga ras Ex Machina adalah ras robotik. Karena ras Ex Machina adalah ciptaan dari salah satu old deus bernama Hollow, jadi bisa kita bilang kalau ras Ex Machina adalah mesin yang berasal dari dewa. Jadi secara definisi kata, pencipta ras Ex Machina bisa kita sebut sebagai Deus Ex Machina atau sang dewa mesin. Kalau dalam kasus Dead Alive, karena Deus Ex Machina adalah nama industri, jadi bisa kita jabarkan kalau itu adalah perusahaan pembuat mesin. Ini pun connect lagi dengan definisi dewa mesin, karena mereka bisa dianggap sebagai dewa yang menciptakan berbagai mesin. Lalu, karena istilah God dalam bahasa Inggris bisa disebut Lord, makanya muncul istilah Lord of Machine atau Machine Lord. Nah, istilah inilah yang dipakai sebagai skillnya Baretta di dalam novel Tensura, yaitu Machine Lord Deus Ex Machina. Kalau di dalam anime Bofuri, istilah ini juga muncul sebagai hidden boss bernama Machine Lord yang apabila dikalahkan akan mendapatkan skill bernama Machine God. Jadi sampai sini sudah mulai kelihatan kan kalau penggunaan nama Deus Ex Machina biasanya digunakan sebagai karakter yang identik dengan mesin ataupun teknologi. Sekarang kita pindah ke Deus Ex Machina di dalam anime Mirai Nikki. Diceritakan kalau dia adalah makhluk terkuat di dunia itu, di mana dia bisa mengendalikan ruang dan waktu, bahkan bisa menciptakan suatu peraturan yang akan berlaku di dunia tersebut. Nah, penggunaan Deus Ex Machina dalam Mirai Nikki bukan mengarah ke karakter dewa mesin atau dewa yang berasal dari mesin, melainkan karakter yang mengadaptasi konsep cerita Deus Ex Machina untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena Deus Ex Machina biasanya digunakan sebagai jalan keluar dari masalah, maka hal ini bisa dijabarkan lebih luas dengan membuat suatu karakter yang bisa mengatur apa saja. Dengan mengatur apa saja, tentu membuat dia bisa keluar dari berbagai macam masalah. Inilah yang menjadikan dia sebagai karakter Deus Ex Machina. Tapi bisa juga istilah Deus Ex Machina diambil dari tempat kerjanya yang terlihat seperti dikelilingi mesin. Lalu kalau dalam Dies Irae, Deus Ex Machina adalah sebutan Holy Relic yang bisa membawa akhir pada apapun yang terkena serangannya, dan serangannya pun bisa menembus pertahanan musuh. Ini menggunakan referensi dari istilah Deus Ex Machina yang bisa menyelesaikan suatu masalah begitu saja. Sehingga ketika Deus Ex Machina terjadi, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Makanya dalam deskripsi ini, Deus Ex Machina bisa menembus pertahanan musuh. So, itu tadi adalah beberapa penggunaan Deus Ex Machina sebagai referensi karakter.
Sampai sini sudah kelihatan kan bagaimana suatu kata bisa berubah makna tergantung penggunaannya. Deus Ex Machina dari yang awalnya sebutan untuk aktor dewa yang diangkat mesin malah dijabarkan lebih jauh menjadi bentuk karakter super OP yang bisa mengatur segalanya atau bahkan karakter yang identik dengan mesin. Sekarang gue bakal pindah ke bentuk penggunaan Deus Ex Machina yang kedua, yaitu sebagai plot cerita. Istilah Deus Ex Machina sering digunakan sebagai sindiran untuk memberitahu kalau itu adalah bentuk lazy writing, di mana ketika suatu masalah sudah mencapai titik puncaknya dan sang karakter kita sudah terlihat tidak berdaya, tapi berkat Deus Ex Machina, suatu keajaiban pun terjadi dan karakter kita bisa keluar dari kondisi tersebut. Kalau kalian bingung dan penjelasannya, simpelnya biasanya kita sebut sebagai plot armor. Biar gue sebut beberapa contoh anime yang menggunakan plot Deus Ex Machina. Pertama, tentu saja anime kesayangan kita semua, Sword Art Online. Deus Ex Machina dalam anime ini terjadi ketika Kirito secara luar biasa bisa membunuh Game Master dari Sword Art Online. Padahal sebelumnya kita dikasih tahu kalau si Game Master menggunakan semacam alat agar darah karakternya tidak bisa habis. Secara nalar kan gak masuk akal ya, gimana caranya player bisa ngalahin GM, tapi karena ini adalah Deus Ex Machina, ya mau tidak mau harus kita terima. Deus Ex Machina juga ada di Overlord, yaitu scene ketika Henry memanggil 5.000 tentara Goblin. Pada saat itu nasib Henry sudah berada di ujung tanduk, dia sudah dikepung tentara musuh dan tidak ada jalan untuk kabur. Tapi secara ajaib, fluid Goblin yang Ainz berikan ke Henry mengeluarkan efek rahasia dan berhasil memanggil 5.000 Goblin yang akhirnya menyelamatkan nyawa Henry. Ini adalah bentuk Deus Ex Machina, karena Henry bisa selamat secara ajaib berkat faktor yang benar-benar baru. Nah setelah itu, barulah Ainz menjelaskan kalau memang ada item yang memiliki efek rahasia di dalam Yggdrasil. Dari sini bisa kita lihat kalau suatu plot akan disebut Deus Ex Machina ketika kejadian itu terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan di babak cerita sebelumnya. Contohnya pada kasus Henry, andaikan sejak awal kita diberitahu kalau item Yggdrasil memiliki efek rahasia, maka kejadian yang menimpa Henry tidak akan disebut sebagai Deus Ex Machina karena memang sudah dijelaskan sejak awal. Nah, dampak buruk dari Deus Ex Machina akan menyebabkan logik dalam suatu cerita menjadi tidak konsisten dan tidak menutup kemungkinan kalau di masa depan akan terjadi hal yang serupa. Dari point of view gua, Deus Ex Machina adalah sesuatu yang sangat menyebalkan kalau digunakan dalam cerita yang serius. Sehingga untuk tipe penonton yang realistis, pasti bakalan tidak terima dengan penyelesaian yang seperti itu. Gue yakin banyak dari kalian yang masih nggak habis pikir gimana ceritanya Kirito bisa ngebunuh Game Master di dalam game buatan Game Master itu sendiri. Ini juga berdampak ke cerita Overlord, karena semenjak Henry selamat berkat Deus Ex Machina, maka tidak menutup kemungkinan kalau di masa depan akan ada karakter lain yang bisa selamat dengan metode yang sama, di mana item bisa mengeluarkan efek tersembunyi. Tapi, penggunaan Deus Ex Machina justru akan sangat menarik jika digunakan ke dalam anime komedi, bahkan tidak jarang kita melihat Deus Ex Machina digunakan sebagai punchline. Nah, Saitama bisa kita bilang sebagai contoh karakter Deus Ex Machina. Hanya dengan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 meter jogging, dan sebagainya, dia bisa menjadi karakter terkuat yang pernah ada di dunia itu, bahkan sampai mengalahkan Boros. Di saat semua musuhnya ngeluarin kekuatan terkuat, jurus super keren, dan bentuk lain yang sangat menakutkan, tapi hanya dengan satu hantaman dari Saitama, mereka langsung mati. Jadi premisnya adalah menampilkan makhluk super kuat dan mengerikan, tapi punchline-nya mereka kalah dalam sekali serang. Inilah Deus Ex Machinanya. So, itu tadi penjelasan mengenai referensi Deus Ex Machina entah sebagai suatu karakter atau sebagai konsep cerita yang biasanya kita sebut sebagai plot armor. Dari sini kalian paham kan kalau suatu kata bisa memiliki beberapa makna tergantung situasi dan penggunaannya. Kalau kata Pak Uksu Suhardi dalam interviewnya di channel Tagar TV, beliau berkata kalau setiap kata itu harus dilihat maknanya berdasarkan konteksnya. Sehingga tidak perlulah meributkan istilah teori, padahal penggunaan teori dalam hal sains dan forum fiksi adalah dua hal yang berbeda. Lu bakalan salah kalau mencoba membenturkan definisi teori itu keluar dari konteksnya. Sama seperti kasus Anjay kemarin, di satu tongkrongan ada yang merasa kalau kata anjay itu kasar, tapi di tongkrongan lain kata anjay bisa dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, barulah jadi masalah ketika lu mengeneralisir kata anjay dan dibawa keluar dari tongkronganmu. Oke? Paham kan? Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya saya Ria, ada dari Arena of Bug or Bekep. Makasih Sensei akhirnya membahas Mare. By the way, ini ada sedikit uang tambah buat dana gacha skin Ultraman Ryoma. Bukannya agak bersyukur bro, tapi skin Ryoma tuh minimal 400.000. But thanks. Ada dari Star Platinum. Ora. Bang, sesekali tambahkan outro dong. Outro tuh kayak gimana bro? Bukannya ini udah jadi outro ya?
Ada dari Bocah Ajaib, semangat bang, Bass Overlord, jadi tertarik baca novel dari awal soalnya detail novel sama anime bikin kepo. Makasih, selamat membaca. Ada dari Fedians, bang tertarik nggak untuk bahas detail Steins Gate dan Steins Gate Zero? By the way, baru nemu ini channel ternyata pembahasannya menarik, semangat bang. Sama juga dari Seekor Nyamuk, bang bahas detail kecil Steins Gate dan kalau main AoV, nick lu apa bang? Untuk sekarang gue lagi maraton Steins Gate, gue sudah nonton sekitar episode 10-an dan sayangnya gue belum nemu detail yang menarik. Rata-rata detail yang gue temukan mirip dengan Kimi no Na wa, yaitu clue yang memberitahu kita mengenai perbedaan timeline-nya. Tapi untuk detail lain seperti hal-hal menarik belum gue temukan. Kalau nick AoV cari aja Zensei underscore, Z dan S-nya huruf besar. Dan terakhir ada dari Beruang, baca web novelnya yang translate atau Jepang. Kalau Jepang bagusnya les di mana ya Sensei? Pertama, gue nggak bisa baca tulisan Jepang bro. Kedua, kalau baca web novel cari aja di Frostfire. Oke, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi. Thanks a lot and bye.